warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Mala, kelas A5 Fakultas Keperawatan semester 4 dengan NIM 2214201167. Tujuan saya di sini untuk membuat tugas video ujian tengah semester dengan mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi dengan dosen pengampu Nurse Michelle Kairupan Escape MKes dengan materi pencegahan dan penanganan diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul pada seorang disebabkan oleh adanya peningkatan glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin yang dapat dilatar belakangi oleh kerusakan sel beta, pankreas, dan resistensi insulin. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia Perkemia. Apabila hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta, pankreas tidak mencukupi untuk mengubah glukosa menjadi sumber energi bagi sel, maka glukosa tersebut akan tetap berada dalam darah dan kadar glukosa dalam darah akan meningkat sehingga timbullah penyakit yang dinamakan dengan diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Nah, bagaimana cara pencegahan tentang diabetes mellitus? Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, mempertahankan berat badan ideal. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang kelima, rutin periksa gula darah. Dan yang terakhir, mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus. Penanganan diabetes mellitus terhadap penurunan kadar gula darah. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang tidak terkendali akan mengakibatkan komplikasi dan kematian pada penderita diabetes mellitus atau DM. Untuk itu diperlukan pengelolaan diabetes mellitus yang terdiri dari 4 pilar, yaitu edukasi atau penyuluhan, perencanaan makan, intervensi farmakologis, dan olahraga. Perawat mempunyai peran penting dalam memberikan konseling 4 pilar pada penderita diabetes mellitus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh konseling tentang pilar 4 darah terhadap penurunan kadar gula pasien. Metode penelitian menggunakan desain eksperimen kuasi non-aqual group, desain control group, jumlah sampel group dalam penelitian ini yaitu 30 pasien diabetes mellitus tipe 2 yang meliputi kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kita masuk pada materi yang kedua. Yang kedua yaitu hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum yaitu mual dan muntah berat selama kehamilan. Mabuk kehamilan dapat menjadi sangat parah hingga diklasifikasikan sebagai hiperemesis gravidarum. Namun ini jarang terjadi. Seperti yang telah disebutkan di atas, hiperemesis gravidarum adalah kondisi ketika ibu hamil mengalami mual dan muntah secara berlebihan. Sebetulnya mual dan muntah merupakan kondisi yang terbilang normal pada kehamilan trimester awal. Sering dengan bertambahnya usia kehamilan, gejala dan intensitas morning sickness pada ibu hamil ini akan cenderung semakin berkurang. Namun, pada kasus hiperemesis gravidarum, ibu hamil dapat mengalami mual dan muntah sepanjang hari, sehingga berisiko memicu terjadinya dehidrasi. Kondisi ini bisa berlangsung hingga trimester kedua kehamilan atau bahkan terus terjadi sepanjang kehamilan. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti apa kondisi yang menyebabkan ibu hamil mengalami mual dan muntah secara berlebihan. Namun,
Kondisi ini diduga berkaitan dengan tingginya kadar hormon kuman kronik gonadotropin atau HCG di dalam darah. Selain itu, sejumlah faktor lainnya yang dapat meningkatkan risiko ibu hamil mengalami hiperemesis gravidarum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehamilan pertama. Yang kedua, hamil pada usia yang sangat muda. Yang ketiga, hamil pada usia di atas 30 tahun. Yang keempat, hamil kembar. Yang kelima, mengalami hamil anggur. Yang keenam, pernah mengalami mual dan muntah yang ekstrim pada kehamilan sebelumnya. Cara mengendalikan hiperemesis gravidarum. Pada dasarnya belum diketahui secara pasti bagaimana cara mencegah hiperemesis gravidarum. Meningkat penyebabnya juga belum dipastikan, namun kondisi ini dapat dikendalikan. Terdapat sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi morning sickness agar tidak berlanjut menjadi hiperemesis gravidarum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, istirahat yang cukup minimal 8-9 jam setiap malam. Yang kedua, mengelola stres dengan baik seperti melakukan teknik pernapasan, bermeditasi, yoga, dan sebagainya. Mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, terutama makanan tinggi protein dan rendah lemak. Mengonsumsi makanan dalam porsi kecil namun sering. Memilih makanan yang bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna. Menghindari makanan pedas, berminyak, dan berbau tajam karena dapat memicu rasa mual. Memperbanyak minum air putih. Mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung jahe untuk membantu meredakan rasa mual. Mengonsumsi suplemen prenatal yang diresepkan oleh dokter untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan zat besi selama kehamilan. Mencegah baik menggunakan aromaterapi untuk membantu meredakan mual di pagi hari. Demikian penjelasan singkat mengenai dua materi yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih. Bingung mau kuliah di mana? Ayo bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terdiri dari 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Pertanian, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keempat Fakultas Hukum, yang kelima Fakultas Teknik, dan yang terakhir Fakultas Sastra.